Program yang saya usung adalah SMP 8 Selaras, serentak galakkan literasi. Kemudian dasar filosofi Ki Hajar Dewantara yang mendasari program ini adalah maksud pengajaran dan pendidikan. Membaca itu adalah fondasi utama dalam mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Jika anak mempunyai kemampuan membaca yang baik, dapat dipastikan dia akan mudah memahami pelajaran. Kemudian dari data rapor pendidikan sekolah kita, ada penurunan pada literasi. Kemudian muncullah program ini SMP 8 Selaras untuk mengembangkan kecintaan membaca murid, kemudian menciptakan interaksi yang positif antara murid dan guru, bagaimana mereka mengekspresikan apa yang telah mereka baca. Demikian latar belakang. Kemudian tujuan dari program SMP 8 Selaras yang pertama adalah menumbuhkan rasa percaya diri murid sehingga mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian sebagai budaya positif di sekolah, meningkatkan kesadaran diri murid akan pentingnya keterampilan literasi untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Yang terakhir adalah menumbuhkan keterampilan murid untuk mencapai tujuan akademik dan non-akademiknya. Ini adalah komponen profil Pancasila, pelajar Pancasila yang akan dikembangkan dari program SMP 8 Selaras. Yang pertama, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Ini adalah 3 karakteristik lingkungan yang mendukung tumbuhnya students agency atau kepemimpinan murid. Pertama, lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Yang kedua adalah lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Yang ketiga adalah lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Ini adalah prakarsa perubahan yang coba kami usung, yaitu menurut SMP 8 Selaras, serentak galakkan literasi. Ini adalah rencana bagaimana pelaksanaan program. Yang saya rencanakan adalah seperti ini. Senin sampai Kamis, siswa membaca buku selama 15 menit. Ini kan sudah dilaksanakan Pak Ed. Kemudian di hari Jumatnya, poin kedua, menulis dan menceritakan kembali isi buku yang dibaca pukul 8 sampai 8.40 atau setelah Jumat bersih. Kemudian kegiatan ini terjadwal ya, Senin Kamis itu membaca. Boleh baca buku apa saja. Siswa bebas memilih buku, entah itu buku agama, buku pelajaran, novel, dan sebagainya yang menyenangkan bagi dia. Kemudian di hari Jumat setelah kegiatan Jumat bersih, menyajikan informasi apa yang telah mereka baca, baik dalam bentuk tulisan, kemudian bisa lisan, dan bisa dalam bentuk konten. Jadi ini jika dikolaborasikan bisa digabung dengan program dari Ibu Eka Satriani dan Ibu Nurnianti. Kemudian untuk yang berupa lisan direkam oleh guru kemudian diposting di media sosial. Begitu pula dengan konten. Jadi dengan seizin dari murid yang membuat konten itu, hasil karyanya akan diposting baik itu di Instagram, Facebook, membaca. Kemudian murid diberi ruang komentar untuk saling menilai, ya, dan memberikan masukan terhadap sajian informasi siswa yang lain. Kemudian buku yang telah dibaca oleh anggotanya dapat ditukar lagi, bertukar buku bacaan. Kemudian untuk tertib pelaksanaan, mungkin tadi ini ada dipertanyakan oleh teman-teman bagaimana pelaksanaannya. Direncanakan adanya komite kelas yang terdiri atas ketua, sekretaris, penanggung jawab mading, dan portofolio. Jadi hasil karya
Ya. Misalkan di situ baca, mau buku agama, mau buku IPS, mau buku IPA. Jadi pertanyaannya gini, amatkah kira-kira kalau dalam kelas itu dan bagian perpustakaan izinkan bukunya dibawa ke kelas itu? Karena jangan sampai ini anak-anak disusun di ruangan, bukannya karena ada biasa pakai jadi keamanannya maksudnya. Jadi kalau memang dijamin aman, maka setiap wali kelas akan bicara kepada kepala perpustakaan untuk buku itu disahkan dalam kelas untuk kita literasi sebelum pembelajaran dimulai. Dan demikian dari saya. Baik, terima kasih pertanyaan Ibu Marta yang luar biasa sekali. Baik, untuk masalah buku, di sini mereka diberi kebebasan, entah dia mau ambil dari perpustakaan atau dari bawa dari rumah. Karena begini, saya mengatakan ini saya berkolaborasi dengan orang tua, wali kelas, guru mata pelajaran, dan ada namanya komite kelas. Jadi ada tugasnya masing-masing, ketua kelas, kemudian sekretaris, penanggung jawab mading. Jadi penanggung jawab mading ini yang mengumpulkan semua karya. Setelah 1 minggu ke depan dia portofoliokan template yang baru. Seperti itu. Jadi memang ada kolaborasi bagaimana ini berjalan.